pas nih lagi iklan. Ia kehilangan gajinya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan kini ia kehilangan akalnya. Dosen Kalab, saksikan di bioskop terdekat kesayangan Anda. Alkisah di sebuah kerajaan yang makmur sentosa, hiduplah seorang raja bernama Raja Baginda Sultan dan putrinya yang bernama Putri Raden Gusti Ayu. Namun tiba-tiba suatu hari, sang putri jatuh sakit akibat kutukan jahat. Oh, putriku. Apa yang terjadi? Setelah membaca puluhan buku cerita rakyat, sang raja memutuskan bahwa hanya seorang ksatria yang gagah dan tampan, tinggi tidak kurang dari 170 cm, dan pekerjaan mapan, yang mampu Ini kan mengangkat yang film animasi terbarunya keluar Raja di pun sini tuh kan? mengadakan sayembara. Iya bener mas. Ini film terbarunya studio Disney. kalau bener, 5 crypto koin Mas Raja masa sih Baginda kayak yang sedang kualitas viral. animasinya kok kayak kaku Akhirnya, banget. suatu hari muncul Emang dari dulu art directionnya kayak gini deh. mengemban permintaan sang raja. Tenang Raja Baginda Sultan, aku akan menyelamatkan Tuan Putri. Kesatria ganteng dan mapan, tunggu. Hati-hati. Tentu saja Baginda. Setelah memesan ojol, sang Ah, Mas. ksatria pun memulai perjalanan Mas yang bener aja mas. menuju tempat Masa kekuatan animasi kayak iblis jahat gitu sih, kayak bernama nggak ada penerapan prinsip Iblis Jahat. animasinya sama sekali. Mana Yang secondary dalam actionnya, waktu 8 mana tahun anticipationnya. yang sangat dahsyat, Maaf. sudah tersertifikat dan memenuhi standar BNSP. Namun, si ksatria tak takut. Dengan kekuatan dan perlindungan luar biasa asuransi swasta, ia yakin dapat mengalahkan si iblis jahat. Ya elah, pantas saja. Dari sejak pertama kali diperkenalkan oleh dua animator legendaris Ollie Johnston dan Frank Thomas dalam buku The Illusion of Life pada tahun 1981 hingga saat ini, 12 prinsip animasi masih terus relevan dan digunakan baik untuk animasi 2D tradisional, 3D, hingga motion graphics. Prinsip-prinsip ini dianggap mampu memberi ilusi pergerakan yang terlihat lebih hidup dan ekspresif di dalam animasi. Nah, apa aja sih ke-12 prinsip itu? Squash and stretch. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan sifat, berat, dan fleksibilitas pada objek atau karakter yang dianimasikan. Dengan menggambarkan perubahan bentuk melebar atau memanjang, animator dapat menentukan seberapa besar deformasi yang diperlukan dalam konteks cerita. Ingat, dunia animasi tidak dibatasi oleh hukum fisika ya. Anticipation. Prinsip animasi yang digunakan untuk mempersiapkan penonton terhadap aksi utama yang akan terjadi. Gerakan pendahuluan ini memberikan petunjuk visual sehingga aksi berikutnya terasa lebih logis, jelas, dan berdampak. Tanpa antisipasi, gerakan bisa terasa tiba-tiba, membingungkan, atau kurang menarik. Slow in and slow out. Prinsip animasi yang menggambarkan bagaimana gerakan dimulai secara perlahan, mempercepat, lalu melambat lagi saat berhenti. Prinsip ini mencerminkan cara objek bergerak di dunia nyata, di mana percepatan dan perlambatan alami membuat gerakan terlihat lebih realistis dan tidak terlihat kaku atau mekanis. Staging, prinsip animasi yang memastikan setiap elemen dalam sebuah adegan seperti aksi, emosi, atau cerita tersampaikan dengan jelas kepada penonton. Ini mencakup bagaimana posisi karakter, pencahayaan, latar belakang, sudut kamera, dan elemen visual lainnya dirancang untuk mengarahkan perhatian penonton ke hal yang paling penting. Iblis jahat, aku pasti akan mengalahkanmu. Kita lihat saja. Iya. Rasakan. Boleh juga rasakan. Iya. 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 Rasakan jurus ini.
Kok rasis suara? Follow through dan overlapping action adalah prinsip animasi yang kerap digunakan bersamaan untuk membuat gerakan terlihat lebih alami dan realistis. Follow through menunjukkan bahwa bagian tubuh atau objek tidak berhenti secara tiba-tiba bersama aksi utama, melainkan terus bergerak sampai energi gerak habis. Sementara overlapping action menggambarkan bahwa tidak semua bagian tubuh atau objek bergerak bersamaan. Misalnya, gerakan kepala, tubuh, dan tangan seringkali dimulai atau berakhir di waktu yang berbeda. Secondary action, prinsip animasi yang menambahkan gerakan tambahan untuk mendukung atau memperkuat aksi utama. Gerakan ini memberikan kedalaman, konteks, atau emosi tambahan dalam sebuah pergerakan. Tapi ingat ya, gerakan sekunder jangan sampai mengalahkan atau mengalihkan perhatian dari aksi utama. Arc adalah prinsip animasi yang menggambarkan gerakan objek atau karakter mengikuti lintasan melengkung atau busur, bukan garis lurus. Prinsip ini didasarkan pada cara objek bergerak di dunia nyata, di mana gerakan cenderung membentuk pola melengkung karena efek gravitasi, momentum, atau anatomi tubuh. Strike ahead action dan pose to pose adalah dua pendekatan berbeda dalam menciptakan animasi. Metode strike ahead melibatkan pembuatan frame demi frame dari awal hingga akhir secara langsung tanpa panduan key pose atau pose utama. Metode ini cocok untuk animasi yang memiliki gerakan spontan, penuh energi, atau tidak terduga. Sementara pose to pose adalah metode yang melibatkan pembuatan key pose terlebih dahulu, kemudian menambahkan in-between frames untuk mengisi gerakan di antaranya. Pendekatan ini cocok untuk adegan yang membutuhkan akurasi atau perencanaan yang hati-hati. Putri, jangan tinggalkan aku. Kesatria, walau iblis jahat telah kalah, namun kutukan itu sudah terlalu banyak mencideraiku. Pergilah, lupakan aku dan carilah putri lain yang dapat mencintaimu. Tidak. Itu badannya literally tembus ke tanah. Timing, prinsip animasi yang berkaitan dengan durasi atau kecepatan sebuah aksi berlangsung. Timing sangat mempengaruhi bagaimana gerakan dirasakan oleh penonton, baik dari segi berat, emosi, maupun intensitasnya. Semakin banyak frame yang digunakan untuk sebuah aksi, semakin lambat gerakannya, dan sebaliknya. Exaggeration, prinsip animasi yang menonjolkan suatu elemen aksi atau karakteristik visual dengan cara memperbesar atau melebih-lebihkannya. Tujuannya bukan untuk membuat sesuatu terlihat tidak realistis, melainkan untuk menjadikan animasi lebih menarik dan menyenangkan untuk dilihat. Solid drawing, prinsip yang berkaitan dengan kemampuan animator untuk menciptakan gambar karakter, objek, dan latar belakang terlihat realistis dengan pemahaman yang baik tentang bentuk, volume, dan perspektif. Solid drawing berfokus pada penggambaran objek yang tidak hanya terlihat datar, tetapi juga memiliki kedalaman dan berat, memberikan kesan bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam ruang 3 dimensi meskipun dibuat dalam 2 dimensi. Appeal adalah prinsip pada kemampuan seorang animator untuk menciptakan karakter atau objek yang menarik, memikat, dan mudah diingat bagi penonton. Karakter yang memiliki appeal biasanya mudah untuk dipahami, dicintai, atau bahkan dibenci, tergantung pada tujuan cerita. Appeal ini bisa dicapai melalui desain yang sederhana, ekspresif, dan memperlihatkan kepribadian atau ciri khas karakter. Dengan demikian berakhirlah petualangan sang ksatria. Mengajarkan di dalam hidup ini betapa pentingnya untuk tidak hanya memiliki satu persediaan jodoh saja. Dosen kalah.